ada nggak ya kira-kira kaitannya dengan otak kita gitu yang mungkin terbiasa sebelumnya jenuh, terus kemudian kita berpikir pindah ke mulai slow living untuk menghindari atau menurunkan kesenangan yang hiruk pikuk kota dan ramenya di sosmed. Jadi ini menurut penelitian ya. Jadi penelitian yang sudah ada ini, jadi olahraga kemudian bermain musik itu di otak kita ini diteliti menggunakan CT scan itu aktif semua. CT scan Dengan aktif. kita berolahraga Itu gitu ya, ya, Dok, ya? olahraga salah satunya juga bermain musik ataupun melukis. Ataupun menulis. Nah, itu di otak kita tuh semua bagian otak aktif. Ya harusnya tadi produksi dopaminnya 100 yang alami dijadikan 1000, ternyata nggak punya bahan lagi dopaminnya, pabriknya ini kurang dari 100, mungkin cuma bisa menghasilkan 10. Makanya itulah muncul Nah, kondisi-kondisi itulah itu kira ya, Dok, ya? craving dia. Nagih nih. Nagih. Jadi ketagihan. Nagih. Oh, nagih. Mau cari lagi. Iya. Yang 1000 tadi. Heeh. Nah, yang istilahnya dopaminnya diproduksi 1000. Iya. Nah, tapi 1000 ini sudah enggak mempan. Maunya 2000. Cari lagi yang lagi. Cari lagi dosisnya, Nambah akhirnya lagi. tambah Naiklah lagi. dosis itu. Iya. Bisa kasih tips atau trik nggak, Dok, ke teman-teman yang di luar sana, gimana caranya menghadapi kebosanan nih? Kan dia lagi sedang pemakai, mungkin lagi rehab pribadi atau segala macam, atau memang tidak sedang menggunakan narkoba lah. Itu gimana tipsnya, triknya bagaimana untuk menghindari kebosanan itu? Ya. Kegiatan banyak ya, Dok? Iya, kegiatan banyak. Jadi tergantung dari orangnya juga. Iya, betul. Misalnya kalau saya sarankan olahraga, nggak suka olahraga ternyata. Iya. Saya sarankan main musik, dia nggak bisa main musik. Iya, Saya sarankan main Tamiya ternyata senang, ya lanjutkan. Boleh. Nah, yang penting kan. Gimana penonton? Iya, seperti itu. Jadi kalau merasa suka, lanjutkan aja. Iya, Kali-kali betul. bisa. Kalau kuliner, Ya, boleh juga. boleh Boleh kan? lah. Misalnya masak, makan, Iya, boleh dong. boleh. Masak gitu kan juga hobi. Makan Iya, nggak daripada apa-apa. bosan kan? Ngobrol seru dan asik seputar rehabilitasi bersama Radio Bareta. Ngobrol seru dan asik seputar rehabilitasi bersama Radio Bareta. Oke, sahabat Bareta, pada musik hari ini kita akan bersama mengenal lebih dalam, lebih lanjut terkait tentang adiksi, memahami mekanisme dopamin dalam pemulihan dan tren detox di tahun 2026. Untuk mengawali musik hari ini sebaiknya nih ya, kita perkenalan dulu dengan bintang tamu kita. Oke, narasumber kita. Mungkin boleh kali dokter ternyata Iya, ya. iya. Dokter untuk memperkenalkan diri dulu ke teman-teman kita yang ada di luar sana. Ya, baik. Saya Dr. David. Saya dokter di Balai Rehab di Balai Rehabilitasi Tanah Merah Samarinda. Oke. Oke. Saat ini tugas kesehariannya di Klinik Pratama begitu ya, Dok Betul ya? sekali di Siap. Klinik Pratama Balai Rehab. Baik, Iya. terima kasih ya dokter Siap. atas kehadirannya Sama-sama, Mbak gitu Uci. ya. Iya, Sudah Mbak Uci. meluangkan waktu di mana mencari-cari waktu yang cukup untuk bisa hadir, sharing, berbagi pengalaman, berbagi ilmu dengan sahabat Bareta dimanapun saat ini berada. Oke, Betul. kalau kita bicara di awal tahun 2026 ya dokter, Ya. di media sosial tuh lagi rame banget sama tren 2026 Ya. is a new 2026. Nah, semua orang lagi rindu masa hidup yang mulai lebih sederhana, slow living gitu ya, Bro Det ya. Minimalis Kemudian gitu. nggak mau terlalu terburu-buru, nggak mau yang hingar-bingar, mau yang santai-santai aja. Nah, kenapa sih? Boleh dijelasin nggak? Apa sih kira-kira kenapa seperti itu? Kenapa sekarang malah trennya jadi pengen santai aja? Iya. Dan kemudian ada nggak ya kira-kira kaitannya dengan otak kita gitu yang mungkin terbiasa sebelumnya jenuh, terus kemudian kita berpikir pindah ke mulai slow living untuk menghindari atau menurunkan kesenangan yang hiruk pikuk kota dan ramenya di sosmed. Baik. Boleh dijelasin dokter? Ya, baik. Terima kasih Mbak Uci. Jadi kalau kita saat ini ya, apalagi dengan gadget yang penuh dengan aplikasi Iya. yang memuaskan otak kita, nah itu kan
ibarat kita mendapatkan hiburan yang instan, yang Kesenangan gitu ya, cepat, Dok, ya? ya. Jadinya hal tersebut ya sulit untuk dilepaskan. Iya. Ya, kita kan pasti ya jenuh, pasti ada jenuh, ada bosan. Setiap kita membuka HP lah bisa dibilang ya, itu pasti dapat sesuatu yang baru. Nah, hal-hal seperti itu yang kita rasa hal itu baru terus bahkan setiap menit. Nah, kita ini takut ketinggalan. Oke. Akhirnya jadilah yang istilahnya sekarang tuh FOMO. Oke. Ya, FOMO. Jadinya kita kalau nggak apa ya, Nggak nggak ngikutin update. tren gitu Nah, ya. kita merasa ini sudah Ketinggalan nih gue gitu. sudah kayak ini zaman purba banget udah ya, nggak ngikutin. Nggak gaul. Nggak Nggak gaul. gaul. Jadinya kita nggak tahu nih, ini lagi bahas apa nih? Iya, betul. Atau lagi ada Lagi hype gitu ya, ya, lagi Dok? hype apa sekarang ini. Nah, itu kita akhirnya karena perkembangan yang sangat cepat ini, ya itulah jadinya reward yang kita dapatkan itu bisa dibilang itu hanya ini ya, instan. Nah, instan ini yang lama-lama menyebabkan kalau istilahnya juga sekarang ini namanya brain rot. Nah, Oke. brain rot itu ibarat ya otak ini sudah nggak bisa lagi untuk memfilter. Nah, Rusak atau enggak, atau? iya, ataupun untuk fokus sudah nggak bisa. Oh, karena sudah terlalu berobsesi untuk Ya. ingin ikut, takut ketinggalan Takut tadi. ketinggalan. Kemudian, Akhirnya kita mendapatkan informasi itu hanya sepintas-sepintas. Nah, karena hal-hal sepintas itu, jadinya kita pun mendapatkan kesenangan yang instan. Jadi kalau sudah selesai, harus cari senang lagi yang lain, harus lebih lagi. Dan itu otak kita bakal mencari yang hal seperti itu terus-menerus seperti itu. Oke. Jadi ibarat kalau sekarang apa tadi dopamin detox ya? Iya, dopamin Nah, detox. dopamin detox itu ya bertujuan agar kita bisa lebih fokus lagi ya. Jadi fokus, bisa lebih produktif lagi. Jadi tidak hanya ibarat scroll TikTok yang FYP gitu. Ah, Nah, betul. jadinya kita bisa apa ya untuk kehidupan kita yang nyata pun bisa lebih banyak manfaatnya lagi hanya untuk daripada hanya scroll Hanya saja. scroll aja Dok ya. Siap. Karena sifatnya instan aja ya. Instan saja. Dan Betul. hilangnya juga bakal cepat juga. Akal cepat juga, apapun yang masuknya cepat ya keluarnya cepat. Itu sama juga berarti Gitu ya. kaitannya sama klien yang direhab di sini yang Betul. pengennya kesenangannya instan, dia pakai narkoba, Betul sekali. terus senang dia drop lagi. Drop lagi. Ujung-ujungnya direhab ya. Betul sekali. Gitu. Tepat. Kan kalau ngelihat-lihat sebenarnya bukan tren aja sih. Iya. Kan di balai kan hampir 1 tahun ya kalau nggak salah Iya, ada namanya kegiatan Bareta apa Dok? Bareta yang mana Bareta ini? Bugar. Oh, ya? Bareta Bugar. Bareta Bugar. Siap. Bareta Dokter Bugar. sebagai PJ-nya juga salah satunya. Iya, Iya, betul. sekali. Nah, dan tahun ini juga Soalnya banyak sebenarnya kegiatannya nih. Dia bingung yang mana ya. Bareta dan Bugar, di tahun siap. ini juga kan ada juga ya kegiatannya. Ada, jadi itu setiap tahun dan Setiap tahun. dilakukan juga setiap Rutin ya, Dok, ya? Rutin, Rutin. setiap 4 bulan sekali. bulan Apakah sekali. olahraga yang kita lakukan tuh bisa nggak sih munculkan dopamin atau Dopamin. apa? Nah, bisa Baik. nggak sih? Dok? Jadi ini menurut penelitian ya. Jadi penelitian yang sudah ada ini, jadi olahraga kemudian bermain musik itu di otak kita ini diteliti menggunakan CT scan itu aktif semua. CT scan Dengan aktif. kita berolahraga. Itu gitu ya, ya, Dok, ya? olahraga salah satunya juga bermain musik ataupun melukis. Ataupun menulis. Nah, itu di otak kita tuh semua bagian otak aktif. Oh, oke. Ya, karena kita harus aktif. fokus. Pertama harus Ya. mengeluarkan memori lagi. Kemudian kalau ada maskal-maskal yang memang harus bekerja seperti itu. Jadi itu secara penelitian itu di otak akan mengeluarkan yang namanya BDNF. Nah, BDNF Apa tuh, itu Dok, nih? brain derived neurotrophic factor. Oke. Jadi- Singkatnya apa Dok? Yang sederhana aja deh nih itu. Ya, Apa itu tuh? hanya bisa tercipta tadi kalau kita melakukan kegiatan yang kreatif. Hanya bisa Ya, tercipta jika kreatif kita atau bergerak. bergerak. Antara Move. hanya dua itu. Hanya dua itu. Ya, bergerak dan kreatif. Jadi Bergerak misalnya dan tidak kreatif. misal tidak olahraga tapi melakukan kegiatan-kegiatan kreatif itu salah satunya juga. Oh, Artinya makanya. kalau misalnya baringan, Dok, Ya. cuma miring kanan miring kiri itu Miring enggak kanan miring dong, kiri ya? tapi kita Nggak lagi kreatif melukis. soalnya itu. Ya, Gerakannya tapi cuma sambil dua. mungkin sambil Cuma melukis miring kanan bisa. miring kiri, bergerak juga. Ya kan? Main Tapi gitar kalau bisa main. Tapi kalau main gitar kreatif ya, Dok, ya agak kreatif sedikit, kan? ya. Tapi kalau miring kanan miring kiri scroll aja, nah itu. Kalau gerak rahang Nah, Itu ngunyah ya. itu ngunyah beda.
beda ya dok. Pokoknya harus di highlight bergerak dan Bergerak kreatif. dan Kalau kreatif. bergerak doang Betul. itu enggak ya. Kalau Tidak bisa bergeraknya mengaktifkan. satu badan ya. Oke. Nah, dan Badan. dinyatakan itu olahraga. Oh, Olahraga itu oke. nadi di atas 120 kali per menit. Oh, Nah, berarti iya. harus ada Ya, kriterianya ya. Betul, sama tadi juga melakukan kegiatan yang melakukan kegiatan-kegiatan yang kreatif. Kreatif, iya, Nah, iya, itu iya, tadi iya. menimbulkan ada satu zat di otak kita itu hanya saat itu saja keluar dan satu lagi saat kita beristirahat. Oh. Ya, istirahat malam. Makanya istirahat Tidur. malam itu paling penting. Jadi yang suka begadang ya dikurang-kurangi lah. Iya. Ya, dikurang-kurangi. Jadi zat itu bakal ibarat itu menambal semua sel-sel yang rusak. Oh. Nah, jika itu tidak keluar, ya akhirnya sel-sel yang ada itu bisa dibilang tidak diproses ya. Tidak diproses atau tidak ditambal, jadinya ya bisa dibilang makin rusak. Seperti itu. Iya, makanya kalau kita tidak melakukan kegiatan-kegiatan tadi bergerak atau melakukan kegiatan kreativitas ya bisa dibilang makin tumpul lah. Otaknya Iya. secara fungsi ya. Karena tadi kalau orang melakukan kegiatan yang tadi itu cabangnya tambah banyak. Oke, semakin aktif dia gitu Semakin ya aktif dok. semakin Semakin aktif. berkoneksi. Koneksi neuron dan Betul. neuron yang lain gitu ya, Betul sel otak sekali. dengan sel otak Ya, yang lain ya dok. tapi kalau Kalau tadi kita bicara sebelum kita bicara lebih jauh nih Ya, ya dok ya, mungkin sahabat Bareta yang lagi mendengarkan saat ini bingung nih. Dopamin Ya. ini kan adalah istilah medis ya dok, Ya, yang mungkin betul tidak sekali. semua orang tahu gitu ya dok. Boleh dijelasin dulu nggak dok biar Ya. relate nih. Oh ternyata dopamin ini adalah sesuatu hal yang seperti apa gitu, boleh dok? Ya, baik. Kalau dopamin sendiri itu merupakan zat ya. Zat kimia yang ada di dalam otak kita. Itu sudah ada secara alami, memang sudah ada datang dari Tuhan begitu Betul, ya dok ya? sudah dikasih Tuhan, tapi dengan batas tertentu. Oke. Tidak berlebihan, tidak Kurang. kekurangan. Oke. Seperti gula darah, tidak lebih, tidak kurang. Nah, jadi Kolesterol juga dok ya. betul. Iya, Asam betul, urat. betul, asam urat, Semuanya ya. itu seimbang, harus Seimbang ya. termasuk dopamin. Jadi Dopamin. dopamin sendiri itu bisa dibilang hormon bahagia. Hormon Atau bahagia. ya, atau hormon reward lah. Nah, jadi ibarat kita telah melakukan sesuatu, nah ini dopamin di otak kita munculnya lebih banyak. Seperti itu. Tapi kalau ada saat tertentu dopamin kita itu berkurang. Nah, berkurang itu yang bikin mungkin badan kita menjadi apa ya, gelisah, cemas, ya, betul. Tidak bergairah malah gitu ya. Betul, itu kalau berkurang. Ya seperti sama gula darah juga, kalau kurang ya tadi lemas. Jadi hampir sama prinsipnya, tapi ini dia ada di otak manusia. Jadi dia memberikan lebih rasa kesenangan. Rasa senang. Betul sekali. Oke. Ya. Luar biasa banget. Jadi sebenarnya dopamin itu kalau sesuai dengan fungsinya atau sesuai dengan ukuran atau memang Iya. kapan harus dia muncul dan Betul. kapan tidak muncul itu Iya. ya oke aja sebenarnya ya, dok. karena dia sangat berguna dopamin Oke. ini sebagai rasa apa ya, bisa dibilang ini suatu hormon inisiatif juga. Supaya Oke. kita kan ingin mendapatkan reward misalnya. Jadi kita harus melakukan apa? Supaya dopamin itu muncul begitu ya, dok? Iya, sebenarnya ya. Jadi dopamin itu ada supaya kita itu melakukan hal yang bisa mendapatkan kita bahagia, seperti itu. Oke. Iya. Apa? Ada yang mau, Apa yang mau ditanya? dari kerlingan matanya Nah, kalau- seperti ada kalau yang saya mau sih ditanyakan. mengkaitkan Iya. tentang kejadian klien di sini. Iya, Karena kan dia tuh udah terpapar dengan apa, narkoba. Nah, atau Narkoba. jenis apa aja kan? Itu kan betul. banyak tuh, Betul. ratusan ya, mungkin ribuan Betul. kali ya. Iya. Lihat di aturannya. Nah, mereka merasa tuh kayak saat masih masa penggunaan, sekarang lagi lepas tuh. Terus merasa tuh badan tuh kayak nggak bisa dikontrol. Iya. Terus merasa hilang itu hasrat dan segala macam. Terus gimana tuh perkara hal itu, dok? Apakah Ya. sistem otak kita tuh udah rusak kah? Ya. Dibajak kah kayak hacker Oke, segala macam? kayak Terus tuh hacker ya. apakah bisa diperbaiki lagi? Ya. Mungkin nggak tahu perbaikannya seperti apa tuh. Itu gimana, dok? Ya, Tanggapi gitu, dok. jadi betul. Ibarat narkoba itu seperti hacker. Seperti hacker. Dia seperti hacker, dia yang merusak sistem reward di otak. Pembajak dia ya, dok, ya? Betul, jadi dia Membajak. yang membajak. Jadi ibarat dia keluar dari namanya itu kalau di istilah medis tuh VTA. VTA. Nah, VTA itu ventral tegmental area. Dia keluar dari sana ke nucleus accumbens. Dia ke situ, kemudian ke prefrontal cortex Cortex. atau enggak nih otak depan Bagian kita lah. depan. Bagian depan. Otak depan ini yang berfungsi utamanya itu adalah berpikir
kritis, betul. yang bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk, seperti Iya. itu. Nah, ini di ibarat ini dibanjirin. Nah, dibanjirin oleh namanya ini dopamin. Dopamin akhirnya dopamin. betul. Akhirnya Tapi dopaminnya dopamin yang dari narkoba ya, Dok? dari Betul narkoba, ya? narkoba. Bukan Jadi bukan yang dari given tubuh dari kita. Tuhan itu ya, iya, yang jadi alami ya. pabriknya ini sudah ada, itu dilebihkan. Karena Harusnya penggunaan mungkin itu. kapasitas mungkin harusnya produksi hanya 100, ini bisa sampai 1000. Karena Kelebihan. pakai tadi yang Betul. narkoba tadi penyalahgunaan Akhirnya itu. banjir lah di otak kita. Iya. Apalagi di bagian tadi yang namanya otak logika itu loh. Iya, Akhirnya ketutupan nih. betul. Nah, ketutupan akhirnya tidak tahu lagi ya ini baik dan benar. Benar. Taunya senang saja. Senang aja. Yang penting senang seperti Penting itu. senang. Yang penting Iya. senang aja, iya. Senang gitu. Jadi Iya, ini iya, baik iya. atau buruk kedepannya ya nggak usah dipikirin. Iya, pokoknya yang Yang saya mau penting rasain senang. tenang. Ya, gitu ya, Dok, ya. itulah. Tapi suatu saat nanti akhirnya surut. Banjir ini. Kan nggak Oke. mungkin banjir terus Iya, nih. betul. Nah, surut inilah yang nanti yang menyebabkan ya klien-klien ini akhirnya tadi merasa badannya mungkin tidak enak lagi, Oh, cemas merasa lagi, lemas, cemas depresi. sendiri, Ya harusnya tadi depresi, produksi stres. dopaminnya 100 yang alami dijadikan 1000, ternyata nggak punya bahan lagi dopaminnya pabriknya ini kurang dari 100, mungkin cuma bisa menghasilkan 10. 10. Makanya itulah muncul Nah, kondisi-kondisi itulah itu akhirnya ya, Dok, ya. craving dia. Oh, nagih nih. craving apa? Nagih, jadi Craving apa? ketagihan. Nagih. Oh, nagih. Mau cari lagi. Iya. Yang 1000 tadi. Heeh. Nah, yang istilahnya dopaminnya diproduksi 1000. Iya. Nah, tapi 1000 ini sudah enggak mempan. Maunya 2000. Cari maka lagi yang lain. Cari lagi dosisnya, Nambah akhirnya lagi, Maka nambah naiklah lagi. dosis itu. Betul. Besoknya turun lagi. Drop Jadi lagi. mungkin drop jadi 5 saja. Tapi maunya minggu depannya maunya 3000. Nah, Karena jadinya- otaknya udah merasa itu Betul. 1000 itu udah nggak cukup. Sudah Iya, tidak sudah cukup. tidak cukup. Padahal batasnya itu Batasnya cuma 100 saja. Iya. Lebih 1000, naik Nah, lagi. naik lagi naiklah 2000, dosisnya. naik lagi 3000 dan itu terus menerus. Ya lama-lama akhirnya bisa jebol juga tuh pabrik. Iya. Ya kelebihan kan ya. Betul, Atau enggak betul. bahannya tidak cukup lagi. Nah, akhirnya gimana? Ya bisa autopilot. Apa itu? Autopilot Ya. bergerak sendiri orangnya. Oh iya, tanpa dia Nah, sadari. tanpa gitu ya, Dok, ya? disadari. Contohnya, Ya, contohnya, ya contohnya tiba-tiba yang tengah tadi. malam jalan-jalan. Nah, ngigau. ngigau. Masih ngigau masalah satunya? Iya. Iya. Bisa, Ya bisa jalan sendiri. Nah, atau enggak tiba-tiba enggak pakai baju. Ada gitu. Ada. Di sini pun pernah kejadian. Itu karena mungkin nggak karena sadar. di bagian depan juga ya, Dok, ya, Betul, secara dia tidak sadar lokasi seperti itu. otak yang Betul. bisa gerak Langsung ya. digempur kepala pakai tangan tuh Nah. bisa rusak itu otak tuh. Iya dong. Enggak Bisa ya? juga. Nanti Nanti lama-lama bisa ini otaknya sudah tidak berfungsi dengan baik. Jadi dia tidak sadar. Kadang ya bisa nangis sendiri, kadang bisa uring-uringan, atau enggak bisa dibilang ngereok lah. Iya, itu Nah. fase di mana dia drop dan lagi craving gitu Betul. ya, Dok ya, lagi Dia butuh. pengen lebih dari yang tadi. Produksinya mungkin sudah 5.000. Pengennya oke. harus segitu dapat. Tapi tubuhnya sendiri tidak bisa produksi. Malah kehabisan bahan tadi. Iya, betul ya. Karena nggak Malah ada- minus nih. Malah minus iya, ya. Pabriknya minus. Kalau sudah minus, ya itu lebih bahaya lagi. Nah. Jadi dia tidak bisa berpikir secara jernih seperti luar itu. biasa banget nih. Iya. Ini daging banget nih Nah, isinya nih. mantap. Iya kan? Tinggal dibakar aja lagi. Kasih info ya. Ada minum ternyata. Ya. Nah, Dok. Ya, siap. Kalau klien nih kan yang sudah masuk ke rehabilitasi tentu pasti merasakan apa yang tadi dokter bilang, badannya nggak enak, Iya. gitu, udah mulai apa gejala-gejala yang dimana dopaminnya drop. Betul sekali. Kemudian kan kita kasih tahu kalau ya itu memang lagi masanya, Ya, begitu ya, Dok betul. ya. Terus kadang klien tuh bilang gini, iya sis kita atau iya bro kita tuh memang mau berhenti, Iya, tapi tapi- badan ini Ya. yang nggak mau diajak kompromi. Nah itu gimana, Dok? Ya, memang itu salah satunya tadi ya, yang masalah pabrik dopamin tadi ya. Nah, jadi memang badannya bakal mencari itu. Dan itu memang begitu Minusnya ya, itu. Dok ya? Betul. Karena pabriknya di badannya sendiri lagi minus dan otaknya ini membutuhkan yang tadi produksi yang sudah 5.000 lebih tadi. Walaupun keinginan untuk berhenti, walaupun keinginan untuk pulih itu kuat gitu ya, Dok ya? Betul, dan itu memang perlu proses. Oke. Proses sendiri itu banyak
banyak macamnya ya. Pertama mulai tadi yang dibilang tadi fase atau sekarang bisa dibilang fase MEFP itu adalah fase detoksifikasi. Detoksifikasi. Betul, disitulah Pengeluaran itulah ya, Dok, ya? masa-masanya klien itu mencari zat yang dia butuhkan, yang padahal itu tidak dibutuhkan tubuh sebenarnya ya, tapi otaknya mencari. Nah, itu kita observasi selama fase detox ini, apakah nanti memang membutuhkan bantuan obat tambahan. Itu obat itu nanti kita konsultasikan dengan spesialis jiwa. Nah, spesialis jiwa ini tadi yang memberikan dopamin dengan kadar yang pas dengan klien, agar tadi yang dibutuhkan 100 ya kita kasihnya juga 100 dulu. Apakah semua klien begitu atau Ya. tergantung gejala yang muncul, Dok, yang dikonsul ini? Ya, baik. Jadi ini memang tergantung dari kliennya sendiri. Kliennya, ya. Memang ada yang produksinya dopamin ini harus dibantu, ada yang memang, tidak usah. Jadi Tidak ibarat perlu ya, Dok, ya? tidak perlu, tapi memang memerlukan waktu karena nanti ada fase tadi fase craving bisa dibilang ya, dia pasti mencari. Makanya nanti fase detox ini biasanya berlangsung selama 14 hari. 14 hari dia di detoksifikasi atau Betul. MFE. Sampai bisa dibilang kadar dopaminnya ini sudah seimbang. Makanya nanti di MFE sendiri itu termasuk fase namanya stabilisasi. Seperti itu. Oke, Oke. ada Ya. fun fact nih, Dok. Oh ya, siap. Ada yang nanya nih, Dok. Baik. Apakah itu? Apakah orang kesurupan Ya. karena kelebihan apakah orang kesurupan itu karena kelebihan dopamin atau ilmu medis? Ilmu. Oke. Jadi kesurupan ya. Ilmu medis. Kelebihan dopamin atau Dalam ilmu medis. Oke, Siap. kalimat kepotong Ya. beda makna ternyata. Baik. Gitu, Dok. Ya, kalau kesurupan sendiri di ilmu kejiwaan ya yang saya pelajari Oke. itu tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Yang ada itu halusinasi. Tapi itu dua hal yang berbeda ya, Dok, Itu ya? dua hal yang berbeda. Kesurupan Ini dan halusinasi ini ya, Dok, Jadi ya? ini dijelaskan secara ilmu kejiwaan ya. Tapi Oke. lihat kan konten yang di TikTok tuh cara menghilangkan. Iya. Gitu kan? Oke. Jadi ambil. Nah, itu kayaknya sudah dibuka sama rambut itu. Rambut merah tuh. Rambut merah gitu. Betul rambut merah. Itu kayaknya. Oke. Sudah dibongkar kayaknya. Tapi secara medis memang nggak Secara ada. medis itu termasuk dalam halusinasi. Halusinasi. Halusinasi sendiri kebetulan ya karena pengaruh dari dopamin sendiri. Kelebihan atau kekurangan? Bisa biasanya karena kelebihan. Malah kelebihan. Ya, jadi nanti dokter dari spesialis jiwa itu memberikan obat yang untuk menurunkan tadi dopaminnya. Karena ada beberapa orang dopaminnya diproduksi yang berlebihan malah. Oh. Jadi dia bukan dari narkoba tapi memang pabriknya sendiri yang memproduksinya sudah berlebihan. Apa karena sensornya rusak kah? Udah kayak motor Ya. sensor rusak nih. Ya, bisa dibilang tadi ya memang dia ada tekanan-tekanan tertentu dari luar. Oh, Nah, yang gitu. membuat ini otaknya sendiri yang memproduksi agar bahagia. Tapi sebenarnya salah. Oh, Harusnya itu bukan yang bahagia keluarnya. Harusnya respon lain yang diharapkan ya. Ya, harusnya mencari solusi atau Iya. mencari ibarat apa ya? Permasalahannya yang harus dihadapi, tapi dia keluar dengan cara yang ibarat menghack otaknya sendiri seperti itu. Jadi dia nggak sadar situasi ini sedang Ya, apa. akhirnya keluarlah tadi halusinasi halu-halu yang dia rasa itu nyaman buat badannya. Dan itu akhirnya otaknya yang beradaptasi, malah memproduksi sendiri. Sendiri. Ya, seperti itu. Nah, ini yang lebih parah jika sudah memproduksi sendiri ditambah dengan narkotika. Narkotika. Oh, iya. Jadinya sudah gimana tuh memproduksi sendiri ditambah lagi tadi. Jadi ibarat tambahan ini sudah kelebihan produksi nih pabriknya over produk. Overproduksi lah tidak ya. dipakai ditambah lagi dari luar impor. Iya. Ya, impor narkoba nih masuk lagi. Apapun tujuannya, entah Ya. untuk menurunkan si yang udah banyak tadi atau justru pengen bikin tambah senang gitu ya, Dok, ya? Dia malah pengen mencari halusinasinya biar lebih wow lagi. Lebih senang lagi Betul. gitu ya, Dok, ya? Tapi itu yang adanya tadi akhirnya kelebihan, bukan banjir lagi nih, tsunami malah. Waduh. Tsunami. Sudah tsunami, ya. Tsunami sudah ya. Tinggal Sangat di gunung. membahayakan, Dok, Hanyut ya, Dok. sudah. Jadi ini orangnya sudah hanyut jadi ya. Kalau mau ditolong pakai life jacket juga sudah agak sulit. Aman ya, Dok, ya? Udah hanyut gini dia udah ya. Oke, Dok. Oke. Ada lagi, Dok, yang Ya, udah Ada dijawab. lagi, Dok. Ini Ini pertanyaan. harus benar-benar dibaca. Iya, Mungkin nih. sesuatu aja baca deh Ya. kayaknya.
apakah orang yang suka Nah. cemberut Ya. nggak ada semangat kerja atau itu pabrik dopaminnya udah gulung tikar kah? Wah, ya. Gimana tuh? relate sekali Kalau dengan saya. Secara ini ya cemberut itu tergantung ya. Memang mimik mukanya cemberut. Oh, perlu diselidiki Iya, dulu perlu ya, diselidiki Dok, ya. dulu. Betul. Kalau memang tidak ada gejala-gejala seperti depresi Oke. atau cemas, ya tidak ada masalah. Emang mukanya aja seperti itu. Oke. Ya, memang tidak bisa dianu ya, tidak bisa diganggu gugat. Tapi kalau memang ada tanda-tanda tadi sulit tidur, kemudian pekerjaan menurun atau Tidak produktif. emosi tidak stabil, ya Oke. kemungkinan tadi bisa dibilang memang dopaminnya gulung tikar. Oh. Dan itu memang perlu diberikan pengobatan oleh psikiater. Seperti itu. Memang diperlukan. Karena kalau tidak, ya seperti tadi, ibarat nih dopaminnya sudah tidak ada bahan lagi pabriknya, tapi di-push. Iya, Ya iya, gitu. Akhirnya yang ada makin minus. Minus, iya. Ya, ibarat kita perlu dopamin tadi 100, yang ada di pabriknya ini tidak ada sama sekali malah. Iya. Nah, ibarat ini pabriknya ya nggak bekerja juga. Nah, seperti jadi emang perlu dikonsulkan ke psikiater seperti Oke, itu. jadi dilihat dulu ya, Betul, dilihat dulu. ibarat di asesmen Iya, dulu. di asesmen dulu, diperiksa dulu Betul, gitu memang- ya, Dok ya. Kalau memang ada gejala-gejala sampai Betul. ada gangguan Ya, kesehatan. terutama ciri-cirinya tadi sudah tidak nafsu makan, mungkin kurang bergairah. Sudah tidak atau enggak produktif tadi gitu ya, mengurung Dok? diri atau tidak ada kegiatan-kegiatan yang positif lah. Oke, Seperti oke. itu. Oke, Ya. Brodet, kita balik ke pertanyaan yang udah disiapin teman-teman nih. Iya, apa tuh? Nah, Dok, tadi kan Ya. kita bicara dopamin yang banjir. Itu Ya. kemudian merusak otak. Nah, Betul. kira-kira itu bisa nggak, Dok, direset? Di riset ya. Direset. Maksudnya Oke. dibaikin lagi. dikembalikan lagi. Nah, Siap, siap, ke siap. normal lagi. Nah. Siap. Secara medis tuh Ya. bisa nggak, Dok? Ya, jadi itu namanya adalah kalau riset ya, kalau secara ilmu kejiwaan tadi itu atau saraf ya, ini ilmu saraf itu namanya neuroplastisitas. Oke. Jadi Apa tuh, Dok? ibarat Itu. ya, jadi ibarat mereset otak. Oke. Jadi ibarat ada beberapa bagian otak yang sudah bisa dibilang dalam tanda petik rusak lah ya. Iya. Rusak itu didekatkan lagi agar bisa dibilang dipulihkan lah. Kalau bisa pulih ya. Kalau secara ilmu kejiwaan tuh bilangnya pulih. Jadi bukan sembuh. Bukan sembuh. Sembuh tapi pulih. Karena kenapa bilang pulih? Karena itu merupakan juga suatu penyakit otak yang bisa kambuh sewaktu-waktu. Oh iya. Ya, jadi Karena dia nyerangnya memang nyerang sel otak ya, Dok ya? betul, dan dia juga menyerang sistem memori kita juga, Oke. memori manusia. Memori manusia. Betul. Jadi di situ ibarat memori ini juga salah satu yang memegang peranan penting sih. Peranan penting. Jadi tergantung lagi kembali ke dalam istilahnya tujuannya. Tujuannya. Tujuan dari klien ini pulih dulu seperti itu. Itu bentuknya treatment, obat, atau seperti apa, Dok? Ya, jadi Untuk ngereset secara kita lakukan di balai ya ini ya. Jadi kita lakukan pertama ya dari tergantung ya kalau memang membutuhkan pengobatan tadi. Jadi kita lakukan pengobatan tambahan dari psikiater, kemudian yang pasti dari gizinya dulu karena juga otak ini kan ya berasal dari apa yang dimakan juga. Jadi ada perbaikan gizi oleh ahli gizi di balai. Kemudian juga ada kegiatan-kegiatan bisa kerohanian karena tadi ya. Kemudian juga ada kegiatan-kegiatan yang bisa dibilang positif ya, positif dengan klien lain. Jadi ya, kegiatan ini ya kita membuat nanti suatu kebiasaan, kebiasaan yang positif, yang mudah-mudahan nanti setelah dari selesai rehab ini bisa diteruskan. Jadi Saat artinya rehabilitasi ini salah satu upaya Betul. untuk mereset itu ya, Dok ya? Iya betul. Jadi Oke. mereset di sini adalah sebenarnya mereset suatu kebiasaan yang kurang bagus Kurang bagus saat di sebelumnya, luar. gitu Iya, ya, Dok ya? mungkin kalau di luar tidak bisa mengatakan tidak sama temannya yang memberikan narkotika. Ya mudah-mudahan selama di sini setelah melakukan kegiatan yang positif, yang bermanfaat dan dapat masukan dari teman-teman, dari klien-klien juga. Jadi saat keluar mungkin bisa lebih baik lagi lah klien. Oke, Dok. Nah, Siap. mungkin sebelum closing statement nih, Iya. Dok, bisa kasih tips atau trik nggak, Dok, Ya. teman-teman yang di luar sana
gimana caranya menghadapi kebosanan nih. Kan dia lagi sedang pemakaian, mungkin lagi rehab pribadi atau segala macam, atau memang tidak sedang menggunakan narkoba lah. Itu gimana tipsnya, triknya bagaimana untuk menghindari kebosanan itu? Ya, kalau tipsnya sendiri yang pasti ya selalu melakukan hal-hal kecil yang positif dan bermanfaat. Jadi kegiatan-kegiatan yang kecil-kecil aja dulu. Kecil aja dulu ya. Coba dari hal yang sepele gitu Sepele ya. Dok, aja. Rutinitas kecil ya, Dok, ya? kecil ya, macam-macam ya, mungkin dari di rumah ya bisa melakukan apa yang jadi kegemaran. Saya sukanya bisa olahraga. ya, mungkin olahraga, berkebun atau beternak, atau mungkin yang suka jualan ke pasar. Ini jualan. Bisa kayak gitu. Jadi melakukan apa yang yang menjadi passion lah. Seperti itu. Jadi mencari kegiatan yang positif. Nah, perlu di-highlight tuh. Iya. Oke. Mencari Kegiatan yang positif. Positif. Kegiatan banyak ya, Dok. Iya, ya? kegiatan banyak. Jadi tergantung dari orangnya juga. Iya, betul. Misalnya kalau saya sarankan olahraga, nggak suka olahraga ternyata. Iya. Saya sarankan main musik, dia nggak bisa main musik. Iya, Saya sarankan main Tamiya ternyata senang, ya lanjutkan. Boleh. Boleh. Yang penting kan. Gimana penonton? Tamiya. Iya, seperti itu. Jadi kalau merasa suka, lanjutkan aja. Iya, Kali-kali betul. bisa. Kalau kuliner, Ya, boleh juga. boleh Nggak kan? masalah. Misalnya masak, makan, Iya, boleh dong. Boleh. Masak gitu kan juga hobi. Makan Iya, nggak daripada apa-apa. bosan kan? Iya. Nah, Dok, Iya, iya, iya. Dok, Siap, dari siap. penonton bayaran kita, Dok. Kalau gendut kelebihan dopamin bukan, Dok? Ya karena makanan kan juga salah satunya menambah dopamin sebenarnya. Iya, bikin kita Nambah happy dopamin. ya kalau kita Bikin kenyang gitu ya, Dok. Ya asal ya tahu yang mana yang kelebihan kalori, mana yang pasti. yang pas kalorinya itu aja. Kalau makan Iya. wajib kan, nggak boleh. Jadi Iya, harus puasa aja wajib berbuka puasa, nggak boleh nggak puasa 1 bulan full, enggak. Karena itu salah satunya menambahkan dopamin. Makanan iya. itu salah satu dopamin. Gitu. Jadi tapi kita tetap memilih. Oh, gitu. oke. Soalnya memang kan proses milih makanannya, ngelihat Betul. makannya, memakannya, Ya. sensasi kenyang itu Betul. semua bikin dopamin. Iya, apalagi Makanannya relate, yang iya. jadi dopamin itu Relate. kalau udah Iya. kalorinya ini. Kalorinya, apalagi kalau Begitu view-nya lihat- bagus kan. Iya, Dok. Begitu lihat di kaca, agak gendut nih gitu. iya. Nah, itu udah mulai berkurang lagi Berkurang dopaminnya. Akhirnya jadi lagi. Betul itu. Tuh. Oke, luar Siap, biasa siap. banget, Dok. Nah, Ya. balik lagi tadi ke apa yang dokter sampaikan soal rehabilitasi Ya, di Bareta. siap. Mungkin kalau pernah lihat gitu ya, Dok, Ya. ya, sahabat Bareta pernah lihat di sosial media kok lokasi Bareta ini kok dibuat setenang dan senyaman itu Ya. gitu loh, Dok. Itu apakah ada hubungannya dengan kita mengkondisikan si klien yang sedang pemulihan sel-sel saraf yang rusak tadi, Dok? Ya, jadi betul sekali. Memang ketenangan sendiri juga itu mengeluarkan tadi ya salah satu pembentukan sel yang sehat juga. Jadi kalau kita di tempat yang bising, misalnya di samping mungkin ada pabrik atau ada orang trek-trekan motor, ya itu juga bikin ini ya banyak akhirnya pikiran yang ini keluar semua jadinya. Makanya kita ada di tempat yang paling tenang di Iya. tanah merah, di dalam teluk ya. Betul. Di Jadi dalam hutan. pikiran tenang, hati tenang. Hati Ya, tenang. seperti itu. Jadi memang suasana tenang itu dibutuhkan juga. Karena kalau iya. kita kan inginnya keluar dari hiruk pikuk. Jadi jangan sampai sini ternyata ribut, pusing juga ya di dalam. Nggak Bukannya- kebayang kalau misalnya Nggak kondusif jadinya rehat ya, Dok, ya? kota ya. Betul. Ngeliat kota enak Nah, di sini banget kan ya, hijau-hijau ya. Hijau. Kadang Hijau ada banget burung-burung lewat gitu Iya kan. juga sih, betul. Merpati banyak, monyet ada. Gak usah penegasan Nggak kali usah gitu. penekanan gitu dong. Jadi suasana yang asri ini juga menurunkan level kortisol. Kortisol itu hormon stres hormon ya, Dok? stres. Jadi itu juga kita turunkan supaya klien di sini juga akhirnya pikiran-pikiran di luar kan nggak terlalu nanti gimana. Jadi di sini bisa lebih tenang lah. Lebih fokus, lebih Betul. tenang gitu ya, Dok. Ya, enak jalanin pemulihannya. Ya, Dok, bisa oke. lebih fokus, betul. Oke, Dok, nggak Ya, terasa siap. udah hampir 30 menit. Sebenarnya Oke.
pengen banyak lagi Banyak ngobrol ya. banget dong. Siap. Ini Dokter. sampai pertanyaan aja belum iya. belum ini dok. Ya, belum Daftarnya selesai. banyak. Oh, iya. Mungkin nanti kita bisa Siap, teman-teman buat yang ingin menanyakan terkait topik apapun itu bisa hubungin atau berkunjung di website kami di radiobareta.com atau bisa klik atau SMS atau WA juga di nomor Ada. Oke. Ya, ketik rek spasi. atau ke itu ya siapa tahu masih ada. Iya. Ya kan? Iya. Klien klien kita tuh ada di mana-mana loh. Iya Iya, betul. Ya kan? Gimana sih WhatsApp ini emang penonton? terjangkau tapi nggak semua orang bisa WhatsApp, bener ya? Iya betul. Mau Semuanya dilayanin kok. semuanya Bro, Dad. dilayanin, mau video call mungkin bisa Iya, juga lewat sekarang. Silakan e-corner aja. masuk. SMS juga bisa. Jika perlu MMS juga ke nomor kami juga bisa. Di nomor 087777166162. Oke, saya ulangi di nomor 087777165162. Tepuk tangan dulu. Oke, bener dah ya. Betul sekali. Sebelum kita tutup nih dok, kasih Ya, siap. closing statement dok Ya. buat teman-teman dok. Ya, baik untuk teman-teman yang Sahabat saat ini Bareta. ya sahabat Bareta yang mungkin lagi bergumul ya. Iya. Bergulat Ragu. dengan pikirannya sendiri, dengan kebiasaan yang mungkin terjebak dalam lingkaran narkotika. Masih ada waktu ya, masih ada istilahnya kesempatan untuk pulih, untuk kembali beraktivitas yang positif, yang bermanfaat. Ya ini ya, jadi saran saya segera akses aja dulu, tanya-tanya aja dulu. Kita di sini bukan polisi, jadi kita tidak menangkap, kita ingin membantu teman-teman yang mungkin sedang dalam kesulitan ya untuk keluar dari jeratan narkotika. Mungkin itu saja. Oke, siap. Iya, siap. Oke. Anggukan apa ya? Siap. Dia selalu mengangguk, tatapan matanya kosong. Oke, terima kasih dokter. Terima kasih. Sudah mau Siap. jadi narasumber kami. Baik, Mungkin nanti terima kita kasih. akan ada podcast lainnya Ya, siap. terkait tentang topik-topik lainnya. Terima kasih buat teman-teman juga yang udah bergabung online maupun oper. Nanti bisa ngelihat di postingan di YouTube juga, di Spotify ada juga, terus lalu di Radio Bareta tentunya teman-teman bisa akseskan ya. Terima kasih dokter David atas ilmunya yang sangat bermanfaat dan sangat menggugah buat Iya, teman-teman di luar sana. Apalagi itu ya? Oke. Demikianlah program musik ngobrol seru dan asik hari ini. Sahabat Bareta bisa menemukan kami dalam berbagai platform media sosial di @infobnn_rehab Tanah Merah. Kami juga mengajak sahabat Bareta untuk tetap berpartisipasi, memberikan saran topik dalam program musik selanjutnya. Oke. Begitu? Ya begitu memang dari studio utama Bareta, saya Dedi. Dan saya Di Uci situ Angga tulisan beserta Dokter David. Dokter David. Dokter David. Dan Dan kami tim- dan tim yang ada di belakang. super heboh. Kami mohon pamit undur diri diri dari dulu. Ruang Dengar Sahabat. Tetap sehat, tetap produktif, dan salam sehat tanpa narkoba. Dan sampai jumpa di edisi musik berikutnya. Radio Bareta. Keluarga sehat. Belum. Radio Bareta, ruang Ruang advokasi dan informasi orang tua dan keluarga. Keluarga sehat, Keluarga bahagia. Seru dan asik seputar rehabilitasi